Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa diri di sini. Pertama kali saya datang, saya ketemu Mas Valen di sini. Saya tanya pertama adalah untuk nyiapin acara ini butuh berapa orang gitu. Kata Mas Valen, 5-6 orang gitu. Hebat banget bagi saya gitu. Kita harus puas. Mas Valen yang Indonesia. Yang bikin menarik lagi untuk datang ke WordCamp itu karena di Jogja. Nggak tahu kenapa Jogja itu selalu spesial gitu buat saya gitu. Kotanya, apalagi kemarin lihat Mas Todi manggung di sini, terus juga ada yang dari Malang, Mas Hafiz datang ke sini. Kok tiba-tiba saya, besok kayaknya kalau logat Jawa saya keluarin juga oke juga nih kayaknya gitu. Walaupun kalau ada yang nanya jawab pasti saya nggak bisa jawab gitu. Tapi Jogja selalu menyenangkan bagi saya. Kemudian materi ini akhirnya baru selesai beberapa jam lalu karena saya harus merubah penulisan WordPress. Tadinya saya menggunakan font uppercase semua, jadi kemarin diingetin terus, apalagi tadi juga ada yang di tweet pembicaranya nulis WordPress kok masih pada salah gitu. Jadi akhirnya ada waktu untuk ganti tulisan WordPress dulu supaya benar. Kalau masih ada yang terlicut nanti diingatkan. Oke. Saya akan membawakan WordPress di institusi perguruan tinggi. Perkenalan dulu, saya Danu Widiatmoko. Itu Twitter saya, tapi Twitter bagi saya cuma untuk komunikasi aja. Saya nggak pernah membuat cool tweet. Lalu itu alamat email saya secara institusi. Itu alamat website DMD, Digital Media Development di BINUS. Lalu di WordPress sendiri saya mengembangkan kepakgaruda.com. Kepakgaruda.com itu situs yang memberikan inspirasi lewat visual. Silakan mampir. Saya nggak mau pusing soal spam dan teman-temannya. Jadi saya hosting tetap di wordpress.com. Jadi saya nyop di domain, saya larikan ke sana. Alhamdulillah trafiknya bagus, kepakgaruda.com. Kemudian saya juga membangun visualeconomic.com bareng Faisal Basri. Jadi data ekonomi dari Faisal Basri, kemudian saya visualkan lalu saya letakkan di visualeconomic.com. Kalau ingin komunikasi silakan lewat Twitter atau alamat email saya. Nah, selalu ada pertanyaan mendasar atau tadi juga disampaikan pembicara sebelumnya, bagaimana sih WordPress itu diedukasi gitu. WordPress di LMS itu tantangan besar, potensinya juga bagi saya pasti besar sekali gitu. Nextnya, nah kalau kita membuat, saya melakukan riset kecil, WordPress sendiri biasanya digunakan untuk website, sebagai news event, sebagai course blog, faculty site, student portfolio, dan magazine. Jadi core-nya tetap blog, core awalnya tetap blog atau tetap website. Karena kalau untuk masuk ke dalam yang lebih kompleks lagi, memang membutuhkan SDM yang kompleks. Tapi sebenarnya dengan kita berangkat dari core ini aja, gitu, core paling awalnya dari WordPress, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita balik ke institusi pendidikan tinggi. Nextnya, prosesnya seperti ini kalau di perguruan tinggi. Hampir akan sama seperti ini, dari calon mahasiswa masuk, prosesnya lalu keluar. Nah, memang untuk melakukan ini banyak. Apakah WordPress bisa mengcover semuanya? Mungkinnya, mungkin tidak bagi saya. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah WordPress itu kata kuncinya adalah efisiensi. WordPress bisa melakukan efisiensi yang sangat-sangat efisien. Jadi kita memang harus berhitung mana yang sebaiknya menggunakan WordPress, mana yang sebaiknya kita kembangkan memang dari awal gitu. Next. Nah, bicara WordPress bagi saya, jangan cuma WordPress-nya aja. Teman-temannya dari Automatic itu keren-keren semua. Jadi ada Gravatar, ya WordPress, Jetpack, plugin-nya itu juga udah sedemikian mudahnya. Ada for mobile-nya juga mudah. BBPress itu, kita di DMD juga menggunakan itu untuk diskusi internalnya. Kemudian juga ada BuddyPress. Jadi sebenarnya pada saat kita mengkombinasikan ini, kita bisa mengcover
mengcover banyak hal di dalam aktivitas perguruan tinggi. Contohnya seperti ini. Di input di admisi pasti ada pendaftaran. Kita paksa untuk pakai gravatar untuk orangnya. Kemudian informasi-informasinya kita letakkan di menggunakan basisnya WordPress gitu. Pendaftaran dengan menggunakan form, udah banyaklah form untuk yang bagus gitu ya di WordPress. Kemudian kita masuk ke LMS. Yang paling sederhana LMS itu bagi saya adalah forum. LMS kalau disederhanakan pada dasarnya adalah forum. LMS yang paling canggih pada dasarnya juga basisnya tetap forum. Nah, di forum itu kita bisa menggunakan BBPress, ya, menggunakan BBPress. Kemudian untuk kolaborasi, trennya ke depan perkuliahan itu adalah kolaborasi dan basisnya itu akan project base. Bicara project base, bicara kolaborasi, kita bisa menggunakan itu yang kita bisa gunakan bersama-sama gitu. Jadi ini udah tinggal bagaimana kita men-challenge diri kita untuk memadukan, ya, meramu alat-alatnya udah ada, tinggal hasilnya nanti seperti apa. Nah, tapi saya kali ini tidak terlalu dalam, malah tidak akan masuk ke dalam higher education WordPress yang sangat sangat dalam, karena memang kondisi di BINUS-nya bisa disebut masih berjuang, ya enggak juga, karena persaingannya itu juga kadang bisa disebut persaingan platform. Kami di BINUS jalan dengan SAP, kita jalan dengan ASP.NET, kita juga ada SharePoint, kita ada PHP murni, kita lagi menjalankan Oracle saat ini. Lalu tiba-tiba 2 tahun yang lalu kami datang dengan WordPress gratisan, murah. Yang kalau kemarin Mas Todi ya, yang bilang saya kalau ada mahasiswa datang bawa WordPress, push itu skalanya langsung turun berapa tangga gitu ya. Tapi WordPress ya kondisinya seperti di BINUS. Jadi WordPress yang dilakukan dan diterapkan di BINUS lebih kepada komunikasi, website, pengumpulan data. Nanti saya kasih lihat gambaran besarnya. Kemudian next. Nah, kita bicara angka-angka dulu. Berikutnya, ini data tahun 2010. Di Indonesia ada 750 akademi, 84 institut, 162 politeknik, 446 universitas, 1.205 sekolah tinggi. Pasar besar sekali. Kita nggak usah bicara LMS dulu gitu. Kita nggak usah bicara konsep admisi, kita nggak usah bicara yang bagaimana mengelola alumni gitu ya. Tapi kita bicara websitenya dulu aja gitu. Website yang sesuai untuk peruntukannya perguruan tinggi. Ada 2.607 yang bisa kita tawarkan. Kita ambil 20% aja atau kita ambil 10% aja. Pasar yang sangat besar sekali. Jadi saya berharap sharing saya kali ini bisa menjadi kalau nawarin ke perguruan tinggi, ini loh caranya. Jadi kita nggak cuma nawarin, oke, ini website, jangan berhenti di situ gitu. Tapi bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana menjalankannya, jangan jual putus gampangnya. Berikutnya, bicara di BINUS, kita di DMD mengelola setidaknya 163 website. Kita sedang mengelola 163 website, ada 2 website sekolah. Jadi ini di Bina Nusantaranya, di yayasannya. Kita mengelola 37 jurusan, ada 37 microset yang terus berkembang, ada 28 unit center, lalu UKM dan HMJ juga kita buatkan website. Bayangkan kalau buatnya HTML. Bayangkan pada saat saya mulai masuk ke industri internet tahun 2000, zamannya front page. Pasti banyak yang nggak tahu front page, bahagia langsung berkenalan dengan teknologi itu gitu ya. Yang kalau kita ganti satu link harus kita ganti semua linknya gitu. Buat satu web itu hitungannya pasti bulan, 2 minggu udah bagus banget gitu. Nah, saat ini kita mengelola 163 website untuk satu institusi dan ini akan terus berkembang. Jadi daftar kebutuhan website tahun 2014 sudah mulai masuk gitu ya. Kemudian
angkanya setidaknya dalam setahun kita minimal akan bertambah 50 website. Dan kita juga harus mengelola, harus memperbarui juga. Berikutnya, di BINUS sendiri, kita per tahun ada 8.500 mahasiswa. Alumni 75.000, dosen 1.000, hampir 1.300, mahasiswa aktif 27.000, 33 program S1, ada 3 program S2 dan 1 S3. Bagi saya ini angka yang sangat besar dan potensial juga, dan berat pastinya untuk mengelola. Tapi ini nggak seberapa pada dibanding dengan ada satu perguruan tinggi di India, dia mengelola online learning untuk 6 juta mahasiswa. Itu engine-nya kayak apa gitu? Serumah pasti lebih itu server. Nah, ini kondisinya yang kita lakukan di DMD, pengelolaannya sebesar ini. Berikutnya mas, nampak tilas sedikit. Saya dari kemarin seneng sesi kapan saatnya mulai menggunakan WordPress gitu. Jadi saya yakin semua yang berada di ruangan ini punya cerita masing-masing gitu. Perjumpaan dengan WordPress itu kapan gitu. Ya. Mungkin di sesi berikutnya, di WordCamp berikutnya malah diharuskan gitu ya. Setiap pembicara yang maju harus menceritakan momen bertemu WordPress pertamanya itu kapan gitu. Pasti sangat menarik gitu. 2007 saya waktu itu jadi ketua jurusan di jurusan Desain Komunikasi Visual BINUS. Background saya memang desain, desain komunikasi visual. Waktu itu website di BINUS itu pengelolaannya terpusat. Jadi ada satu tempat yang mengurus satu template untuk semua gitu. Lalu saya mencoba membuat, pertama menggunakan HTML, saya menggunakan Joomla, lalu saya menggunakan Mambo. Saya beli buku Mambo, sampai bukunya habis gak keinstall juga tuh gitu. Saya menggunakan Joomla juga, oke, kepasang, begitu ngupdate frustasi gitu. Nah, berikutnya di tahun 2008, waktu itu WordPress 27, ini pertama kali saya berkenalan. Saya tahu akhirnya ada WordPress, kemudian ada Themes. Ada Themes waktu itu Revolution Magazine, saya lupa siapa yang ngeluarin. Masih ada atau enggak ya? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah berubah jadi apa gitu namanya. Harganya 900.000. Untuk dapetin Themes itu perjuangan, karena mengajukan anggaran. Oke, disetujui. Setelah disetujui, saya rubah dengan kemampuan minimal saya coding. Kalau misalnya hexacolor, warna apa, kode-kode itu masih bisa lah saya gitu. Nambahin pixel gitu masih bisa. Tapi kalau udah berubah semuanya, udah nggak mungkin gitu ya. Ini pada dasarnya, ini pada dasarnya Themes Revolution saya rubah dikit-dikit jadi yang seperti kanan. Ini pertama kalinya saya berkenalan dengan WordPress, saya menggunakan ini, saya mengolah. Kemudian ini menjadi satu-satunya website yang berbeda di BINUS waktu itu. Jadi yang lainnya masih seragam. Saya dengan jurusan saya berangkat dengan website ini. Berikutnya, kemudian harus custom lah gitu. Saya buat custom, saya buat desain. Itu pertama kali saya berkenalan dengan Mas Fikri. Waktu pertama kali nelpon, datar, dingin gitu. Pas saya nelpon balik, udah manggilnya Pak, kayaknya udah browsing gitu. Atau umurnya jauh gitu. Akhirnya itu mungkin bukan perkenalan pertamanya saya buat ggi-indonesia.com, situs terbesar desain grafis di Indonesia. Waktu itu saya kolaborasi sama Pak Hani, lalu saya buat webnya, coding WordPress-nya oleh Mas Fikri. Kerjasama berikutnya yang membuat website jurusan DKV yang lebih custom. Nah, nextnya dari pengalaman mengelola website DKV BINUS itu, lalu saya mengajukan proposal. Ini 4 proposal yang saya ajukan ke rektorat waktu itu. Beratnya di BINUS adalah rektornya orang IT. S3-nya IT, S3-nya tentang apa ya? Encapsulation apa gitu. Saya baca bukunya sampai selesai, saya belum ngerti gitu. Encapsulation saya nanya dulu ke Mas Den, encapsulation itu apa sih Mas? Itu
gitu Pak, itu dikapsulin dulu, gitu. Wah susah. Encapsulation di higher education itu S3 nya. Kebayang bagaimana kita harus mempresentasikan, datang dengan perubahan sampai membutuhkan 4 proposal yang harus dipresentasikan, bukan cuma ke rektoratnya, ke yayasannya, lalu ke depan dekan, ke hadapan para dekan, ya. Itu perjuangan awalnya. Dan pengalaman menggunakan WordPress pada saat di jurusan itu yang saya tuangkan sekali ke dalam proposal ini. Nextnya, jadi website pendidikan institusi pendidikan tinggi pada dasarnya ini. Jadi teman-teman kalau ada yang mau buat web institusi pendidikan tinggi, kategori utamanya adalah ini. Ini ada, pasti bisa dijual dan bisa menjawab semua kebutuhannya. Ya, jadi pada dasarnya memang ada admisi, ada agenda. Yang membedakan adalah tridharma. Jadi kita sebagai dosen itu ada tridharma perguruan tinggi. Di sana harus kita memperlihatkan pengabdian masyarakat kita, riset dan perkuliahan. Dan yang selalu ada di web perguruan tinggi itu adalah jenis pengunjungnya dari mana. Kita datang sebagai orang tua, kita datang sebagai mahasiswa, calon, atau sebagai alumni. Nanti kita tinggal nge-breakdown dari situ. Nextnya,